Silahkan duduk. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarmu hari ini, Nurul? Alhamdulillah baik, cuma ada sedikit kendala dan saya sedikit merasa kecewa. Ada masalah apa? Coba ceritakan. Tenang saja, masalahmu cuma kita berdua aja yang tahu. Baik, jadi begini, saya mempunyai sedikit masalah di perusahaan karena saya merasa di masa sekarang banyak bahan baku yang naik drastis, bahkan BBM. Sehingga saya merasa bahwa gaji saya yang sekarang dengan pengeluaran saya tidak seimbang. Terus dari semua masalah yang kamu ceritakan tadi, apa harapanmu terhadap gaji setelah sesi ini berakhir? Ya, jadi begini, saya berharap sepenuhnya jika gaji di perusahaan mengalami perubahan atau kenaikan gaji, tetapi jika tidak, saya akan mengurangi keperluan-keperluan lain yang biayanya besar dan tidak terlalu penting. Terus apa yang buat kamu tidak puas terhadap gajimu? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya mengalami kesulitan terhadap bahan baku saat ini karena di akhir bulan ini saya mengalami pengeluaran yang tidak seimbang dengan pengeluaran saya. Jadi kira-kira tanggapan apa yang kamu lakukan untuk mengatasi permasalahanmu? Jadi saya akan menghadap di perusahaan perihal kenaikan gaji. Lalu kapan kamu ingin melakukannya? Saya akan melakukan secepatnya mungkin. Apakah kamu yakin dengan keputusan kamu? Insya Allah keputusan yang saya ambil sebagai keputusan yang tepat. Baiklah, semoga kamu berhasil dengan keputusan kamu. Terima kasih Mbak Aisyah. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Aisyah. Pagi. Silahkan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Saya lihat-lihat nih, kamu punya masalah deh. Gini Nurul, saya mempunyai sedikit masalah di perusahaan saya. Coba ceritakan, tenang saja, tidak akan ada orang yang mengetahuinya. Saya sedikit mempunyai masalah tentang kurangnya pelatihan pada karyawan saya di perusahaan saya. Contohnya itu kurangnya loyalitas terhadap perusahaan, kinerja tidak berkembang dan terus terjadi banyak kesalahan dalam bekerja. Jadi gitu. Dari masalah yang kamu ceritakan tadi, apa harapanmu setelah sesi ini berakhir? Gini, harapan saya setelah ini, saya ingin pelatihan karyawan dilakukan dengan tujuan agar karyawan memiliki pengalaman, kemampuan, dan keterampilan. Gitu ya. Coba kamu ceritakan kondisimu saat ini tentang pelatihan yang kamu ikuti. Kalau saya saat ini perasaan saya itu masih sedikit kecewa karena kurangnya pelatihan dan perhatian di perusahaan saya. Oh, jadi apa rencana yang kamu lakukan terkait pelatihan dan tugas pokok dan fungsimu sebagai karyawan di perusahaan tersebut? Rencana saya setelah ini terkait pelatihan dan fungsi sebagai karyawan ingin menyusun kebijaksanaan teknis rencana, program, dan anggaran pelatihan SDM. Oh, apa yang kamu lakukan setelah itu? Saya saat ini ingin meningkatkan yang seperti saya bilang tadi. Saya ingin meningkatkan keterampilan karyawan sesuai perubahan teknologi agar menjadi kompeten. Apakah yang tindakan kamu lakukan itu berhasil? Ya, saya harus yakin saya harus yakin dengan tindakan saya dan semoga itu berhasil. Baiklah, semoga usaha yang kamu lakukan berhasil. Datanglah ke saya jika masih ada hal yang mengganggumu. Terima kasih Mbak Aisyah. Terima kasih kembali sudah mendengar curhatan saya. Terima kasih. Terima kasih.
jadi masalah saya yang pertama itu saya jarang masuk kantor. Walaupun masuk kantor kadang telat karena malas begitu. Itulah yang menjadi masalah sekarang. Males ya Pak. Oke, dari masalah yang tadi kamu cerita nih, kan itu udah berat banget kayaknya ya. Setelah sesi ini goals kamu tuh apa sih? Oke, untuk menjadi goal saya harap semua masalah saya bisa saya lewati. Saya tidak jadi malas lagi. Saya rajin masuk kantor, walaupun masuk kantor harus on time gitu. Ya itu saja sih dari saya. Tadi kan yang lebih banyak males ya, males gitu kan. Tadi tuh sebenarnya kenapa sih? Penyebabnya apa? Sampai kamu jadi males masuk kantor? Oke, untuk penyebab saya malas masuk kantor biasa anak muda laki-laki biasanya kerja nongkrong sana sini, mabar gitu, hingga malam kadang lupa waktu. Jadi itu lah yang menjadi masalah saya. Apa sebenarnya kamu tidak mencoba untuk memperbaiki kebiasaan itu agar kinerja kamu kembali maksimal, karena sepertinya menurun ya karena males. Untuk mencoba saya pernah mencoba, tapi godaan di luar sana Berat. lebih berat daripada kemajuan saya. Tapi saya harap mudah-mudahan dari coaching ini saya bisa lebih semaksimal mungkin lah. Kira-kira nih ya, kan kamu udah sadar nih masalahnya apa, udah Ya. tahu. Tindakan apa sih yang menurut kamu tuh bisa menyelesaikan masalah kamu ini? Apa sih kira-kira? Oke, untuk setelah tindakan yang pertama saya akan lakukan itu saya akan meminimalkan waktu, di mana waktu saya ke kantor, waktu pulang, waktu istirahat. Kalau untuk masalah fungsi itu disampingkan lah kalau ada waktu luang. Gitu. Terus kira-kira kapan sih kamu bisa melakukan hal itu? Karena kan ini kalau semakin lama kan semakin gak baik ya. Ya. Menurut kamu kapan? Untuk masalah kapan sih ya pastinya secepatnya lah. Kalau saat ini saya akan buat kayak semacam itu buku catatan untuk mengirimkan waktu, untuk mengatur waktu saya. Gitu. Menurut kamu tindakan ini kira-kira bakal berhasil nggak mengubah kebiasaan? Ya, saya harap berhasil lah. Karena dalam proses coaching ini kan sebagai untuk menjadarkan diri saya untuk memperbaiki diri saya lagi. Semoga usahanya berhasil ya. Amin, amin, amin. Ini kan kita udah cukup ya waktunya untuk coaching ini. Semoga goals kamu tadi dapat tercapai. Terus jangan sungkan-sungkan untuk datang lagi kalau ada masalah yang belum selesai. Bisa kontak saya lagi kembali ke lain. Ya, mudah-mudahan inilah yang terakhir bagi saya. Mudah-mudahan ya. Tapi untuk masalah ketemu ya mungkin bukan masalah coaching lagi, mungkin Boleh, sharing-sharing saja. ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Oh iya, saya mau saja. Terima kasih. Terima kasih. Halo, Halo, sore. sore. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini barusan ketemu lagi ya? Iya, terakhir sebulan yang lalu kan ya? Nah, kurang lebih sini lah. Jadi ini tadi langsung dari rumah ke sini atau? Langsung sih dari langsung. Oh langsung. Oke. Jadi kita ini akan melakukan proses coaching. Jadi saya jelaskan dulu dalam proses coaching
Pertanyaan saya pertama itu, apa yang menjadi goal kamu? Goal saya sih yang pertama masalah perjob desa ini bisa selesai sih, dan yang kedua juga biar kinerja saya kembali maksimal lagi, soalnya saya sadar sejauh ini kinerja saya menurun. Kalau misalkan nih saya kasih rating antara 1 sampai 10, di mana 1 itu tidak penting, yang 10 itu sangat penting. 15 sih. Oh, kan ya, sangat penting hingga melampaui batas. Iya, betul. Oke. Mengapa goal atau tujuan menjadi penting bagi Fajria? Jadi penting karena ya itu tadi, selain permasalahan saya membuat kinerja saya menurun, saya takutnya juga nanti di belakang-belakang itu ada hal lain. Jadi saya berharap goal saya sih tetap bisa tercapai secepatnya. Gini ya, coba dibayangkan bagaimana perasaan Fajria saat goalnya tercapai. Ya pastinya senang dong, senang dan lega sih. Senang. Dengan tuh apa yang menjadi hambatan kamu dan apa saja yang Fajria sudah lakukan untuk mencapai goal? Yang pertama yang sudah saya lakukan ya, itu saya sudah menghadap ke atasan saya untuk menyampaikan keluh kesah saya kalau saya rasa job desk ini tidak sesuai. Tapi beliau juga bersikeras berkata kalau ini udah benar, ini posisi saya, tapi menurut saya seharusnya ini bukan saya yang lakukan, tapi ada divisi lain seharusnya. Oke. Kapan Fajria mau menjalankan aksi untuk mencapai goal? Saya sih maunya secepatnya ya. Kalau nggak besok ya mungkin besok, karena saya rasa semakin lama kinerja saya akan semakin menurun kalau saya terus menunda-nunda. Iya, betul. Iya, jadi akan secepatnya saya lakukan. Oke, terus gini, apa yang menjamin saya bahwa Fajria itu menjalankan aksinya tersebut? Jaminannya ya, mungkin saya akan mengabari lewat chat Ya. tentang bagaimana perkembangannya, mungkin itu berhasil atau gagal, dan kita bisa bertemu lagi. Oh iya. Tapi kita bertemunya bukan masalah kecil ya, mungkin masalah keberhasilan. Semoga saja bukan sesi ini lagi, tapi sharing-sharing saja. Ya, semoga. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan Fajria dalam proses coaching? Awalnya ya saya deg-degan, soalnya saya takut hal yang saya sampaikan itu bocor. Tapi setelah dijelaskan tadi kalau ini aman dan rahasia, ya saya rasa lebih lega, lebih tenang sedikit dan lebih leluasa untuk bercerita. Oke. Jadi terima kasih ya untuk bisa jadi kepercayaan Ibu Fajria kepada saya. Terima kasih juga buat waktunya. Semoga goalnya dapat tercapai dengan baik. Oke, terima Saya kasih. permisi ya. Ya. Terima kasih. Oke, hati-hati. Konflik antar sesama karyawan. Selamat siang Ibu. Selamat siang, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari Ibu? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik-baik saja Ibu. Baik, pertama-tama saya ingin sampaikan ke Ibu bahwa proses coaching ini bersifat rahasia dan hanya kita berdua saja yang tahu. Jadi Ibu bisa cerita masalah Ibu ke saya. Maaf sebelumnya Ibu, saya ingin bercerita tentang masalah peraturan yang sudah tertera di sini Bu.
Yang pertama itu karyawan diharuskan datang jam 6 pagi karena ada beberapa karyawan yang tidak setuju atas peraturan tersebut, Ibu. Dikarenakan ada karyawan yang punya kesibukan di rumah seperti mengurus anak yang sudah berkeluarga atau yang antar anak sekolah, begitu, Ibu. Baik, dari masalah yang kamu hadapi tadi, apa tujuanmu dalam sebuah perdamaian? Menurut saya, Ibu, peraturan yang tertera di kantor ini harus dipertimbangkan lagi, Ibu, agar karyawan bisa mengatur kesibukan yang di rumah dan yang di kantor, Ibu. Baik, terus konflik apa yang sedang terjadi antara kamu dengan dia? Karena adanya perbedaan pendapat antara saya dan dia dan sehingga terjadinya konflik. Dan terus apa yang bisa kamu lakukan agar tidak terjadi lagi permasalahanmu dengan dia? Harus dibicarakan baik-baik lagi, Ibu, antara saya dan dia. Terus apa yang akan Anda lakukan setelah permasalahan ini? Harus dibicarakan secara damai, Ibu, sehingga tidak ada lagi konflik antara saya dengan dia. Baik. Terus dari permasalahan tadi, hal positif apa yang bisa kau ambil sesama karyawanmu? Iya, memang ada hal positifnya, yaitu kita bisa melawan rasa egois satu sama lain agar bisa memberikan pendapat kita secara damai dan baik. Silakan masuk. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik-baik saja. Sebelumnya ada hal yang ingin saya sampaikan, bahwa proses coaching ini bersifat pribadi. Jadi apa yang Anda ingin ceritakan? Jadi beberapa hari ini ada saya sebagai karyawan, saya itu ada sedikit masalah dengan atasan saya, Bu. Dan masalahnya itu tentang gaji karyawan. Kan di sini sekarang kan lagi era pandemi. Jadi ini atasan saya ini katanya bilang, kan kita kan sudah dikasih kayak lembur begitu, Bu, setiap harinya di kantor pulang malam terus. Tapi gaji kita itu enggak dikasih naik begitu, Bu, tapi dikasih turun terus kayak drastis, Bu, enggak sesuai dengan kebutuhanku, Bu, karena kan banyak itu kebutuhanku. Jadi hanya begitu. Bagaimana tanggapan kamu tentang gaji yang telah diberikan? Baik, Bu, saya akan menjawab. Sebenarnya itu, Bu, agak sulit ya untuk saya terima juga, karena kan sudah saya ceritakan di permasalahan dari awal, bilang kan kebutuhan kita ini banyak, Bu, apalagi kita di masa pandemi. Baru kalau gaji kita dipotong tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu kita sebagai karyawan juga merasa kayak terganggu begitu, kayak ada pikiran juga dah, kenapa bisa gajiku dipotong, tidak sesuai, padahal saya sudah kerja semaksimal mungkin. Jadi menurutku belum masuk di kriteria aku deh. Jadi, apakah gaji kamu ini sesuai dengan kesepakatan gaji karyawan kamu di awal? Tidak, Bu, karena gaji saya yang di awal itu angkanya lebih besar, terus lebih normal. Kalau sekarang kan di masa pandemi, jadi gajinya itu tidak memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Ya, gitu. Menurut kamu, tindakan apa yang harus kamu ambil agar kesepakatan gaji karyawan itu tercapai? Kalau saya akan berbicara sama atasan untuk mengajukan rapat antar sesama karyawan, sehingga di situ kan ada keputusannya masing-masing dari karyawan A ke karyawan B, sehingga dari situ ditampung semua mau dikasih berapa gajinya begitu, sehingga tidak ada perdebatan yang lain kayak nanti ada yang bilang, ih kenapa begini, kayak tidak adil begitu ya. Jadi harus dikasih gabung semua, kayak harus di voting begitu. Saya akan berbicara sama atasan untuk mengajukan rapat antar sesama karyawan,
tugasnya masing-masing dari karyawan A ke karyawan B, sehingga dari situ ditampung semua, mau dikasih berapa gajinya begitu, sehingga tidak ada perdebatan yang lain kayak nanti ada yang bilang ih kenapa begini, kayak tidak adil begitu ya. Jadi harus dikasih gabung semua, kayak harus di voting begitu. Apa yang akan Anda lakukan setelah kesepakatan gaji karyawan itu tercapai? Yang saya lakukan ya saya senang karena apa yang saya inginkan sudah tercapai. Begitu Ibu kalau jawaban simpelnya. Baik. Apa yang akan Anda lakukan setelah kesepakatan gaji karyawan tercapai? Saya akan lakukan itu, yang pertama saya akan rajin bekerja. Terus yang kedua, tidak akan ada lagi terjadinya konflik antara saya dan atasan saya. Dan hanya gitu. Setelah tercapainya kesepakatan, apakah Anda bisa meningkatkan kinerja dan produktivitas Anda? Ya, saya harap demikian begitu, karena ini juga bisa menunjang kinerja kerja saya. Oke, baik. Terima kasih. Saya harap setelah coaching ini kedepannya akan semakin membaik ya. Terima kasih. Terima kasih.